seneng banget karena aku dapat komentar dari Kak Linda, yaitu mohon maaf mau tanya, istilah tiroiditis bukannya peradangan ya Kak? Soalnya saya dapat diagnosis hipertiroiditis dan dirujuk untuk terapi radioablasi. Agak bingung, mohon dijawab Kak. Jadi hari ini aku bakal bahas tentang pertanyaan dari Kak Linda tentang tiroiditis. Tapi sebelum itu aku mau disclaimer dulu nih ke kalian semua, kalau aku tuh bukan dokter, tapi aku adalah orang yang memang suka mencari istilah-istilah tentang penyakit dan istilah-istilah tentang asuransi. Jadi aku suka belajar hal-hal tentang begituan. Oke, kita jawab tentang tiroiditis. Benar banget yang dikatakan oleh Kak Linda, kalau tiroiditis itu merupakan suatu peradangan. Peradangan apa sih? Peradangan pada kelenjar tiroid. Dan karena peradangan tersebut itu bisa menyebabkan produksi hormon tiroidnya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau yang terlalu tinggi ya akhirnya kena hipertiroid, kalau yang terlalu rendah akhirnya kena hipotiroid. Dalam tiroiditis sendiri ini terdapat 3 fase, yaitu fase yang pertama itu ada fase tirotoksik, yaitu peradangan tiroid dan melepaskan hormon dalam jumlah yang banyak, dan itu biasanya akhirnya menyebabkan gejala-gejalanya itu hipertiroid. Terus yang kedua itu ada fase hipotiroid. Nah, hipotiroid ya pelepasan hormon berlebih yang menyebabkan tiroid itu tidak memiliki cukup hormon untuk dilepaskan kembali dan akhirnya terjadi hipotiroidisme. Terus fase yang ketiga yaitu fase eutiroid, yaitu kadar hormon tiroid yang sudah kembali ke normal. Tiroiditis sendiri itu memiliki banyak banget jenis-jenisnya, dan ini jenisnya yang berdasarkan dari penyebabnya. Itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada tiroiditis Hashimoto. Nah, Hashimoto ini itu yang paling sering ditemukan atau paling sering terjadi di masyarakat kita semua, dan itu terjadi akibat sistem kekebalan tubuh itu menyerang kelenjar tiroid sehingga muncul atau memicu hipotiroidisme secara permanen. Terus yang kedua itu ada tiroiditis post-tantrum, yaitu penyebabnya sama kayak Hashimoto, tapi kondisi ini tuh dialami oleh wanita setelah melahirkan. Yang ketiga itu ada tiroiditis subakut, dan ini tuh disebabkan oleh infeksi virus seperti kena flu, kena kodok, atau bisa karena infeksi dari virus COVID-19. Yang keempat itu ada tiroiditis silent. Nah, terjadi akibat gangguan pada sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan meningkatnya produksi hormon tiroid dan lalu menurun secara drastis. Yang kelima itu ada tiroiditis akibat radiasi. Nah, itu dipicu oleh karena radiasi iodium radioaktif yang digunakan untuk menangani hipertiroidisme, atau bisa karena akibat dari kenanya paparan radioterapi yang biasanya digunakan oleh pengobatan dalam kanker. Terus jenisnya yang selanjutnya itu ada tiroiditis akibat obat-obatan. Nah, itu ada beberapa jenis obat-obatan yang bisa memicu tiroiditis, yaitu jenis obatnya litium atau obat bipolar, terus bisa karena obat interferon atau obat hepatitis, dan obat amiodarone atau obat aritmia. Dan yang selanjutnya jenisnya itu ada tiroiditis akut. Nah, kalau tiroiditis akut ini itu peradangan tiroid yang paling sering terjadi karena diakibatkan oleh infeksinya bakteri. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang terapi radioablasi. Nah, kalau aku cari nih, kalau tentang radioablasi sendiri itu aku nggak menemukan. Tapi yang aku temukan itu tentang radiotiroablasi, yaitu ya prosedur untuk memberikan iodium radioaktif secara sistemik dengan tujuan untuk menghancurkan sel folikel pada tiroid. Atau bisa juga ablasi tiroid. Nah, ablasi tiroid sendiri itu prosedur minimal invasif yang menggunakan energi panas atau zat kimia tertentu untuk menangani kista atau nodul pada kelenjar tiroid, yaitu dengan cara mengecilkan ukuran nodul. Oke, aku berharap penjelasanku tadi itu bisa membantu Kak Linda dan teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk follow akun ini, like, comment, and share.